Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Hukum Bisnis, Angkatan 2023, kelompok 15. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pengadaan barang dan jasa dengan dosen pengampu Dr. Herman SH.M. Hum. Sejarah singkat konsep dasar pengelolaan keuangan negara. Krisis moneter tahun 1998 yang kemudian meluas menjadi krisis ekonomi menjadi bagian penting dari reformasi pengelolaan keuangan negara. Dari sinilah skema transformasi pengelolaan keuangan negara mulai diperkenalkan, menggantikan tatanan sistem yang sudah dipraktekkan bahkan sebelum negara kita merdeka, ya sejak zaman kolonial Hindia Belanda. Reformasi keuangan bermula dengan diubahnya Indiscontibility Suite pada tahun 1925 serta Arrangement for Head Administrative Behavior pada tahun 1933 yang mengatur tentang pembendaharaan negara dan pengelolaan keuangan publik yang dijadikan dasar pelaksanaan keuangan negara saat itu karena dianggap sudah tidak kompatibel serta relevan. Oleh karenanya, disusunlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjadi stepping point pembaruan sistem keuangan negara menggantikan warisan aturan keuangan kolonial Hindia Belanda. Penerbitan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 kemudian disusul dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang kemudian kita kenal dengan 3 paket Undang-Undang Keuangan Negara. Baik, selanjutnya mengenai ruang lingkup dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara adalah merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara yang dimaksud meliputi yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan menagih pihak ketiga. Kemudian yang ketiga, penerimaan oleh negara atau daerah dan pengeluaran negara atau daerah. Selanjutnya yang keempat, kekayaan negara atau daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang. Juga termasuk kekayaan yang dipisahkan oleh perusahaan negara atau daerah. Kemudian yang kelima, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan atau kepentingan umum. Dan yang keenam, pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan keuangan negara digunakan untuk tujuan bernegara. Oleh karenanya, dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan negara disusunlah APBN atau APBD, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Fungsi APBN atau APBD pada dasarnya untuk otoritasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Untuk mempermudah, berikut diuraikan contoh siklus APBN dan APBD tahun anggaran 2024. Yang pertama, penempatan Undang-Undang APBN dan Perda APBD 2024 paling lambat 1 November 2023. Yang kedua, penyampaian laporan realisasi anggaran semester pertama dan prognosis
untuk semester kedua kepada DPR dan DPRD paling lambat 31 Juni 2024. Ketiga, penempatan perubahan Undang-Undang APBN sebelum tahun anggaran berakhir, dan sedangkan penempatan Perda APBD paling lambat 1 November 2024. Yang keempat, penyampaian LKPP dan LKPD kepada BPK RI pada paling lambat tanggal 31 Maret 2025. Dan yang kelima, penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD kepada DPR dan DPRD paling lambat 30 Juni 2025. Baik, Presiden selaku kepala pemerintahan pusat memegang kuasa keuangan negara. Selanjutnya dilaksanakan kepada Menteri Keuangan, sedangkan pengelola keuangan daerah diserahkan oleh Presiden kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota, yang kemudian kewenangan dilimpahkan kepada pejabat keuangan daerah. Untuk menciptakan alokasi sumber daya dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dipandang perlu mengatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, yang kemudian dicabut dengan ditertibkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. UU tersebut secara umum dimaksud untuk mendukung penyelenggaraan otomotif daerah melalui distribusi digital dan diatur mencangkut uang lingkup penerimaan daerah berupa pajak, registrasi, pengelolaan transfer ke daerah, pengelolaan belanja daerah, dan pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan. Transformasi pengelolaan keuangan negara dengan mengeluarkannya 3 paket undang-undang keuangan negara. Selanjutnya, selang tahun 2003 sampai 2004 diikuti oleh reformasi di bidang penganggaran negara APBN, semula menggunakan prinsip anggaran berimbing dinamis yang menganut sistem 2 budgeting dengan struktur account diubah dengan prinsip dengan surplus atau defisit dengan struktur account yang dinilai bisa menutup peluang terjadinya duplikasi dan penumpukan anggaran serta memperkecil risiko penyimpangan anggaran. Struktur account yang berlaku saat ini terdiri atas 3. 1. Pendapatan negara atau daerah, 2. Belanja negara, daerah, dan 3. Pembiayaan. Selisih antara pendapatan negara atau daerah dengan belanja negara atau daerah akan berupa surplus jika selisih lebih dan defisit jika selisih kurang. Surplus anggaran dapat digunakan untuk membentuk dana cadangan. Sedangkan defisit anggaran biasanya ditutupi dengan penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya atau dapat dengan melakukan pembiayaan baik yang sumber dari pembiayaan dalam negeri maupun luar negeri. Pada hakikatnya pengelolaan keuangan negara didesain untuk mencapai tujuan bernegara dan untuk mensejahterakan rakyat, bisa dinilai kemanfaatan keuangan bagi rakyat. Baik, inti dari pembahasan materi kami adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 mengatur pengelolaan keuangan negara secara bersembunyi, meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta barang milik negara. Kesimpulan utamanya itu adalah undang-undang ini bertujuan agar pengelolaan keuangan negara itu atau APBD dilakukan secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel untuk mencapai tujuan bernegara.